buat Mbak Suli ini ada baju tangan panjang sama celana panjang. Kan kayaknya Mbak Suli senengnya yang ringkes gitu kan, itu sama kerudungnya ya, titip ini. Terus kan terima dulu, Mbah kan katanya giginya nggak ada, jadi Bunda belikan melon sama nanti mau nyariin pisang. Kita tolong titipin aja, salam dari Bunda Siska gitu ya. Nih ada titipan dari Bunda Milenial ya. Tuh, ada baju, setelan sama jilbab. Nih. Terus ini melon. Katanya Mbak senang buah melon sama buah pisang. Iya. Diterima ya Mbak? Ya, terima kasih sama Bunda Siska. Bunda Siska atas bantuannya, kirimannya juga Bude terima. Mudah-mudahan rezekinya Bunda diperbanyak. Amin. Allahumma barik Allahumma barik Batuk. Kita cuma bisa bantu ke Bude Suli. Untuk yang lainnya nanti dulu. Udah banyak yang lain. Bagaimana peranan keluarga? Kadang-kadang kalau yang kita temui ya di dua kasus terakhir, peranan keluarga justru sepertinya tidak peduli, cenderung membiarkan gitu. Ya udah, yang penting lu napas, lu hidup, lu bisa makan gitu. Nah, akibatnya kan kita yang orang bukan keluarga merasa kasihan gitu ya. Kita aja orang luar mempunyai kepedulian, tapi ada keluarga yang mempunyai sikap seperti itu gitu. Nah itu kayak gimana sih sebetulnya dunia orang-orang pasien seperti itu sih Mbak? Ya jadi memang untuk penanganan, perawatan, pendampingan para pasien atau klien dengan masalah kesehatan jiwa, kita pun juga belajar dari pengalaman ya selama ini. Waktu itu membuktikan bahwa di zaman dahulu kala itu orang seringkali tidak tahu. Ada orang yang mungkin mengaku bisa terbang atau bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar barangkali, padahal sebenarnya mungkin dia adalah pasien gitu, ya kan? Yeah. Nah, ketika dia mengamuk dan lain sebagainya, biasanya solusinya mungkin langsung di rantai atau dulu bahasanya dipasung, betul. Tapi Dipasung. kita sudah kenal, kita sudah tahu bahwa Indonesia bebas pasung ya, jadi tidak boleh ada pasung lagi. Nah, metode pengobatan, penanganan, perawatan yang melibatkan pasung atau mungkin kalau zaman dulu ingat kalau ini yang pakai straight jacket gitu ya. Straight jacket mungkin masih bisa dilakukan, itu pun juga harus ada prosedur yang sangat kuat dan ada alasannya bahwa mungkin takut si orang ini melukai diri sendiri misalnya, jadi memang harus dipakaikan itu, tetapi prosedurnya juga panjang, tidak mudah. Nah, yang jelas dari zaman dulu kala itu proses pengobatan itu gelap, dirantai, dipukul, ditenggelamin gitu ya. Nah, tapi ya tentu sekarang dengan kemanusiaan itu kan tentu berubah dan bergeser, di mana tentu pelibatan antara fisik, mental, sosial ini menjadi lebih kuat. Nah, keluarga sangat penting. Sangat penting, ya keluarga kan? sangat Keluarga penting. sangat penting. Jadi sekali lagi kalau berkaca dari yang dulu itu orang mungkin bisa cuman di rangkeng, dipasung dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu pelan-pelan berubah dan keluarga meningkat perannya untuk ikut membantu, karena memang biasanya keluarga pun juga menjadi significant person ya, pasti orang-orang yang signifikan di dalam hidup
yang memang lebih tahu orangnya, dan itu alasannya mengapa lebih baik dirawat di rumah, bukan hanya di setor Di rumah sakit jiwa. jiwa. Jadi justru modelnya adalah dirawat di rumah Di gitu. rumah. Jadi kalau sekali-sekali pergi ke dokter gitu ya Oh, untuk oke. dirawat. Jadi keluarga itu penting sekali. Nah, memang ini adalah pergeseran dari metode perawatan yang justru terbukti malah lebih baik gitu.